Oke, kalau begitu begini saudara ahli. Tadi kan kita tahu bahwa di sini ada riset, tapi riset itu tidak dijawab dengan riset oleh kekuasaan, oleh si pelapor hari ini Luhut Binsar Panjaitan, justru dijawab dengan somasi dan laporan sampai berujung ke pengadilan di sini. Kalau kita bandingkan atau kita komparasikan rezim yang hari ini berkuasa saat ini dengan kemudian rezim sebelumnya, yaitu rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada peristiwa terkait dengan buku Gurita Cikeas. Lalu kemudian itu tidak dijawab dengan pelaporan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat itu dengan pemidanaan, tapi dijawab dengan buku yang menjawab persoalan itu. Nah, ini kan kemudian kita jadi apa ya, dalam situasi bernegara yang seperti apa ya, karena kita khawatir ini kan kekuasaan pelapor ini dengan segala kekuasaannya bahkan sangat kuat. Kita juga berharap bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi keadilan yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan pesanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya saudara ahli, sebenarnya praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi kemudian hari ini ketika kemudian riset itu dikriminalkan, bukan dijawab dengan riset. Kalau dalam konteks demokrasi dan kemudian izin bernegara seperti apa? Mohon izin yang mulia, keberatan. Kenapa keberatan yang mulia? Saya pikir ini bagian kami yang mulia. Mohon izin keberatan yang mulia, pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, kan kita ketahui saudara Rocky ini dihadirkan untuk ahli menjelaskan kebebasan berpendapat. Dia menjadi meluas bagaimana bernegara dan lain sebagainya. Biar tidak terjadi asal bunyi dan terlalu meluas, fokus saja. Tidak yang mulia, itu masih bagian daripada konteks kebebasan berekspresi dalam bernegara. Bagaimana mungkin kita berbicara soal riset kok di sini yang mulia? Jadi jaksa penuntut umum jangan kemudian juga main menyangkal yang mulia di sini. Penasihat hukum jangan kebablasan. Sebentar. Tidak yang mulia, kami tidak kebebasan. Kita sedang sidang di sini yang mulia, kita tidak sedang sirkus. Jadi jaksa penuntut umum jangan berakrobat di sini yang mulia. Yang mulia, untuk mengatasi PH tidak berakrobat, ahli kan yang dihadirkan setelah ini ada ahli riset. Pertanyaan terkait bagaimana menjawab riset itu dengan baik dan benar secara ethical research itu bisa ditanyakan kepada ahli berikutnya. Jangan suka campur-campur di sini. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sebelum pertanyaan kepada ahli, saya sudah menyampaikan bahwa yang memang ada kaitannya, pertanyaannya memang ada kaitannya dengan keahlian ahli di sini. Nah, demikian juga saudara ahli, kalau memang di luar keahlian saudara, ada pertanyaan yang di luar keahlian saudara, yang saudara sebutkan sebagai kebebasan berekspresi, yang saudara spesifik seperti itu, ya, saudara mungkin tidak perlu menanggapi pertanyaan. Ya, biarkan ahli itu menjawab yang mulia. Ya, itu. Dan ini pun dalam konteks yang memang berhubungan dengan permasalahan. Ya, jangan terlalu jauh. Itu aja, kami cuma mengingatkan itu aja. Ya. Silakan. Dijawab. Saya terangkan ya. Keahlian saya di bidang riset. Termasuk riset yang non faktual itu. Saya belajar reasoning itu panjang lebar. Betul demikian, tapi kan saudara Rocky tanpa menghormati kapasitas saudara Rocky, Anda harus tahu, Anda dihadirkan ini sebagai ahli untuk menerangkan kebebasan berpendapat. Ya betul. Kami mengerti, mungkin Anda memiliki kapabilitas untuk itu, tapi kita harus membuat ini menjadi jelas, sesuai dengan realnya. Ada saatnya kita lanjut ke pertanyaan aja yang jadi seyogianya PH juga bisa membedakan kapan pertanyaan ini ditanyakan kepada yang mulia. Saya mau membantu. Sebentar, begini ya. Tidak menghalangi. Begini ya saudara umum maupun saudara. Kalau dia merasa menolak, silakan keluarkan dengan kesimpulan. Tapi proses ini kalau pihaknya Ya, betul. Ya. Begini, saya pikir ini ahli ini kan tadi memang menyampaikan bahwa keahlian di bidang kebebasan berekspresi berpendapat. Tapi kalau memang hanya itu saja pertanyaannya hanya tentang kebebasan berpendapat, sepertinya sangat kecil sekali begitu. Cuman artinya sempit gitu. Artinya dalam hal ini memang ada konteksnya, ada hubungannya dengan permasalahan. Ada yang mulia, ya. Betul. Dan ini pun ahli pun akan menyampaikan kalau memang ada keahlian saudara di bidang itu. Kalau memang saya ada di bidang itu, kalian saudara di luar itu ya saudara nggak perlu gitu. Ya, jaksa nggak perlu panik aja yang mulia.
Ya, yang mulia. Ya silakan. Ya, saya ulang kembali. Reminder saja, jadi yang mau ditanyakan ke ahli oleh rekan saya terkait dengan kebebasan berekspresi dalam situasi rejim saat ini. Tadi dia mengkomparasikan dengan rejim sebelumnya. Bisakah saudara melakukan penilaian berdasarkan keahlian saudara, apakah situasinya seperti apa gitu? Kok berbicara riset kemudian para penguasa saat ini mempidanakan? Kira-kira itu pertanyaannya, bisa Ya dijawab. itu memang itu konteksnya. Ya. Kan kalau kita bilang kebebasan berekspresi dibandingkan dengan siapa kebebasan itu terhalang, dihalangi oleh siapa kebebasan hari ini, kan konteksnya memang seperti itu tuh. Karena itu saya tadi pakai semacam dalil dari Lawrence itu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan pemilu presiden 2024. Bisa nggak bisa? Logically sound, itu intinya tuh. Jadi riset itu betul-betul variabelnya itu panjang. Ya, jangan Anda riset hanya untuk kepentingan proyek, itu namanya bukan riset, itu artinya apa namanya itu? Dipesan untuk sesuatu. Jadi saya balik pada apalagi saya belajar filosofi. Filosofi itu the mother of all sciences. Saya menyentuh sebuah ilmu pengetahuan di situ tuh. Jadi saya terangkan tadi ya. Di era SBY, dan itu akhirnya dibuktikan bahwa SBY akhirnya diundang terus-menerus setelah dia lengser jadi presiden. Karena soal tadi, orang menganggap SBY itu tidak pernah menghalangi kebebasan berpikir tuh. Kebebasan berpikir akan dia bantah dengan pikiran dia. Karena itu ada countervailing ideas di situ tuh. Gurita Cikias dibalas oleh Partai Demokrat dengan data yang lebih masuk akal dari buku Gurita Cikias. Lalu publik menilai, oh ya, di era Pak Jokowi memang ada penghalangan kebebasan berpendapat itu tuh. Dan berakhir dengan penggunaan undang-undang ITE. Jadi sebetulnya masuk akal untuk membedakan itu. Dan itu justru yang kemudian diriset akhirnya oleh Freedom House misalnya. Bahwa kebebasan berpendapat di era SBY jauh lebih bermutu daripada di era atau kebebasan berpendapat di era presiden ke-6 lebih bermutu dari kebebasan berpendapat di era presiden ke-7, untuk nggak menyebut nama misalnya. Itu riset dunia yang kemudian dipakai. Indeks persepsi korupsi juga hasil riset. Jadi itu memang biasa itu. Jadi ya memang masuk akal untuk mengatakan, kalau ditanya secara agak mengolok-olok kenapa begitu? Ya karena SBY di sekitar dia itu dia memelihara akademisi. Di sekitar Jokowi memelihara Buster. Itu bedanya.